Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita sambung saja pelajaran kita, yaitu sunnah-sunnah setelah selesai salam. Halaman 53. Lanjut, silakan dibaca. Sunnah-sunnah sholat setelah salam. 1. Membaca istighfar. Istighfar 3 kali. Kayaknya sudah kita bahas ya? Belum ya? Membaca istighfar 3 kali. Bacanya itu boleh astagfirullah, 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 boleh. Atau astagfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali juga boleh. Nanti kita sebutkan semua dalil-dalilnya. Nah, cuman yang mana yang dibaca? Astaghfirullahalazim, pakai al-azim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, atau astaghfirullahalladzi, enggak pakai al-azim. Jadi astaghfirullahalladzi, astaghfirullahalladzi, atau astaghfirullahalazim, pakai al-azim. Yang mana yang riwayatnya? Kalau menurut riwayat sih sebenarnya astaghfirullahalladzi, enggak pakai kalimat al-azim. Ya, astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nanti kita sebutkan hadisnya. Tapi kalau seandainya ada dalil yang lain memakai al-azim, ya ala kulli hal boleh saja. Makanya kalau ada orang membaca astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih sebanyak 3 kali boleh. Atau astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali tanpa memakai lafaz al-azim juga boleh. Atau membaca yang ringkas saja, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah juga boleh. Terserah kita mau pilih yang mana. Ya, tidak usah terlalu diributkan tentang masalah kalimat istighfar yang kita baca setelah selesai sholat. Yang penting ada istighfar sebanyak 3 kali. Mudah dipaham kira-kira ya? Itu sunnah, dianjurkan. Ada ulama yang mengatakan, kenapa kok kita selesai salam baca istighfar? Kenapa kita tidak baca alhamdulillah gitu kan ya? Kenapa kita baca istighfar? Karena begini ya, salah satu yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ibadahnya salat seseorang itu adalah khusyuk. Khusyuk ini yang sangat berharga nilainya. Khusyuk, konsentrasi bahasa kitanya. Itu sangat, nilainya sangat berharga itu. Kalau cuman syarat dan rukunnya sempurna, itu ibarat kata cuman sah saja, sah dalam pandangan syariat. Tapi khusyuk ini itu nilainya yang membuat harganya mahal. Jadi khusyuk ini yang membuat harganya mahal. Nah, kita terus terang di dalam sholat rasa-rasanya sangat susah kita untuk khusyuk. Dari awal kita takbiratul ihram sampai salam itu rasanya susah. Padahal kan khusyuk itu kan konsentrasi. Pernah kita bahas ya masalah khusyuk ya. Khusyuk itu tidak memikirkan yang lain. Coba kalau ada orang nonton sepak bola, candu dengan sepak bola. Ketika dia nonton sepak bola, pandangan matanya itu hanya ke TV.
Dia tidak melihat kanan kiri, depan belakang, cuman ke TV saja. Begitu khusyuknya dia nonton sepak bola tadi, sampai-sampai terkadang istrinya naruh kopi, naruh pisang goreng, itu nggak ngerasa dia, nggak ngelihat istrinya naruh pisang goreng di depannya dia. Anaknya menangis, apa begitu istrinya manggil, dia tidak bisa memperhatikan. Kenapa? Kok saking khusyuknya dalam nonton sepak bola. Kita rasa-rasanya kalau sholat nggak rasanya nggak bisa seperti itu, nggak bisa sholat seperti itu. Kalau kita sholat ada saja orang sedikit ribut, kita langsung pusing, langsung nggak bisa konsentrasi. Padahal yang anehnya kalau orang nonton sepak bola, semakin ribut orang di samping kita, semakin khusyuk kita nonton sepak bola itu. Kita pernah contohkan pada pertemuan yang lalu, seperti umpama ada orang pulang dari jualan, dia nggak sempat waktu di tokonya menghitung uang hasil keuntungan hari ini. Sampai di rumah umpama jam 5, dia bongkar uangnya di atas meja. Lalu apa yang terjadi? Dia hitung uang tadi per lembar, per benggol. Yang anehnya semakin ribut suasananya, semakin khusyuk dia menghitung uang. Betul nggak? Coba bapak-bapak yang habis selesai sholat Jumat itu, yang bendahara itu ngitung uang. Ributnya di luar ada apa? Dia nggak perhatikan hitung asing uang. Kenapa? Karena takut salah. Ya. Nah, jadi nilai khusyuk ini dalam sholat itu sangat berharga. Karena kita hampir rata-rata tidak bisa khusyuk dalam sholat, maka kita selesai sholat baca istighfar, astagfirullah. Ya bahasa kita, ya Allah minta ampun nih kalau seandainya kurang khusyuk, minta ampun ya Allah kalau seandainya kurang khusyuk. Ibarat kata tuh seperti itu tuh. Kita lagi rapat atau diundang sama pejabat. Anggaplah pejabat yang tertinggi di Indonesia ini presiden. Ketika presiden lagi pidato, kira-kira berani nggak kita ngomong begitu? Ketika presiden lagi pidato, kita berani nggak ngomong, bicara dengan teman? Rasa-rasanya nggak berani. Itu depan presiden, bagaimana dengan depan Allah Ta'ala? Tapi terkadang kita nggak sadar itu. Pas lagi presiden ngomong, umpama nih ya, kita lagi ngobrol begitu. Tiba-tiba kalau presidennya tegas, dia akan marah, saya lagi bicara, kenapa kamu ngomong di situ? Dan berapa banyak presiden kita menegur menterinya atau menegur kepala daerah ketika lagi bicara, presidennya dia lagi ngobrol, dia lagi main HP, dimarahin deh, saya lagi ngomong. Nah itu tuh begitu namanya kurang khusyuk tadi. Nah kekurangan khusyuk tadi kita tambah dengan baca istighfar setelah selesai sholat. Bahasa kita, ya Allah minta maaf nih, minta maaf kalau seandainya ada kurang di dalam masalah sholat, terutama tadi masalah khusyuk. Mudah dipaham kira-kira? Lanjut. 2. Menyapu dahi dan mukanya dengan tangan kanan sebagaimana telah disebutkan di dalam kitab Azkar karangan dari Imam Nawawi dan di dalam kitab Ibnu Sina yang diriwayatkan dari Anas bin Malik. Rasulullah mengajarkan seperti demikian sambil beliau membaca doa, Asyhadu an la ilaha illa anta, asyhadu an la ilaha illa huwa rahmanur rahim, Allahumma dhhab anni al-hamma wal hazan. Itu sunnah membaca. Jadi setelah kita sholat, salam nih ya, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Riwayatnya Imam Nawawi dalam kitab Azkar, kemudian juga diriwayatkan dalam Imam Ibnu Sina.
bersumber daripada Sayyidina Anas bin Malik bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selesai salat beliau mengusap dahi dan wajahnya. Jadi begini. Bacaannya asyhadu an la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahumma adhhib anni al-hamma wal hazan. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Asyhadu an la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Dia Allah yang bernama Rahman Ar-Rahim. Allahumma adhhab anni, ya Allah hilangkanlah dariku, Allahumma adhhab anni al-hamma wal hazan, hilangkan dariku al-hamma duka cita wal hazan dan kesedihan. Jadi kalau orang yang mengamalkan doa ini, insya Allah dia tidak akan bersedih, dia tidak akan juga gundah gulana. Semuanya dihadapi dengan tenang. Ini sangat penting kita membaca doa ini. Apalagi di zaman sekarang ini sangat luar biasa problem kita. Ya, zaman fitnah, zaman huru hara, zaman macam-macam lah. Yang benar didustakan, yang bohong dibenarkan. Ya kan ya? Zaman sekarang ini. Kita berkata jujur, orang enggak percaya. Ada orang berkata bohong malah dipercaya. Kalau kita nggak punya kuat-kuat iman, kita mungkin akan kesel, kenapa sih orang itu? Kita kan sudah baik dengan dia, malah kita dikhianati. Kita sudah berbuat baik dengan dia, tapi kita yang dijelek-jelekin. Kan banyak seperti itu terjadi. Tapi namanya hidup ya begitulah problemnya. Di dunia kita ini pasti ada masalah. Nah, supaya masalah itu yang menimpa kepada kita, kita tidak jadi pusing, tidak sedih, tidak berduka cita, maka doanya itu sering diamalkan. Asyhadu an la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahumma adhhab anni al-hamma wal hazan. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Dia Allah yang pengasih lagi maha penyayang. Wahai Allah, hilangkanlah dariku duka cita dan kesedihan. Artinya hatinya itu selalu happy, selalu tenang, selalu santai, dihadapi dengan ketenangan. Mudah dipaham kira-kira ya. Nah, jadi kalau ada orang yang mengatakan udah ada dalilnya itu bid'ah syirik, sudah jangan usah didengarkan. Kan ada sebagian orang anti setelah salam mengusap wajah. Biarkan saja mereka. Kita mah tetap jalan karena kita punya dalil. Riwayat Imam Ibnu Sina juga disebutkan dalam kitab Adhkar. Imam Nawawi bersumber daripada Sayyidina Anas bin Malik bahwa Nabi melakukan mengusap wajah setelah salat sambil membaca doa asyhadu an la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahumma adhhab anni al-hamma wal hazan. Lanjut. 3. Diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu barang siapa membaca zikir yang seperti tertera di bawah ini setelah sholat, maka dosa-dosanya akan diampuni sekalipun sebanyak buih-buih di lautan, yaitu zikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Siapa yang tidak berdosa di sini? Semuanya berdosa. Dan mohon maaf, siapa yang paling tua, dialah yang paling banyak dosa. Biasanya begitu, biasanya. Tapi ada juga umurnya muda, namun dosanya ngalah-ngalahin yang umurnya tua. Kita banyak dosa. Cara menghapus dosa yang paling gampang adalah baca doa itu. Baca tasbih tadi, dan ini sering kita baca ya, subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Semuanya totalnya, semuanya itu berzikir tadi, tasbih 33, tahmid 33, takbir 33.
Kemudian ditutup dengan ada dua riwayat. Yang satu mengatakan langsung Allahu Akbar, langsung tiga-tiga ya, Allahu Akbar tiga-tiga, kemudian kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Ada seperti itu. Tapi yang riwayat yang lain mengatakan Allahu Akbar 33 kali, kemudian ditambah yang ke-34, tapi nyambung. Kalau main Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar tiga-tiga ya. Kemudian langsung Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Allahu Akbarnya seakan-akan 34 kali. Tapi yang 34 ini sebenarnya nyambung dengan zikir yang sesudahnya. Nah, kemudian kalau kita menurut riwayat hadis itu cara membacanya tidak ada selingan antara tasbih, tahmid dan takbir. Artinya tiga-tiga tasbih stop. Kemudian langsung tahmid tiga-tiga stop. Kemudian takbir tiga-tiga stop. Ada sebagian orang baca begini umpama Subhanallah, 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 Subhanallahil azim wa bihamdihi daiman alhamdulillah, 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 katanya alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli halin wa fi kulli halin wa ni'matin Allahu akbar. Pernah dengar begitu? Wallahu alam di mana riwayatnya saya tidak tahu. Tapi yang zikir yang menurut riwayat hadis yang saya tahu itu tidak ada selingan. Jadi langsung saja subhanallah, 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 subhanallah. Tiga-tiga kan ya? Langsung alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Tiga-tiga hitungannya. Langsung saja Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh kabira walhamdulillah katsira atau Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira. Boleh juga. Mudah dipaham kira-kira ya. Nah, terus terang saya memakai zikir yang tidak ada selingan antara tasbih, tahmid dan takbir. Karena memang resepnya seperti itu dari Nabi. Zikirnya, kalau zikir yang sudah ada resepnya nih ya, zikir yang sudah ditentukan sama Nabi, jumlahnya atau waktunya, jumlah dan waktunya ini ada yang berjumlah dan berwaktu, ada yang cuma berjumlah tapi tidak berwaktu, ada yang berwaktu tapi tidak berjumlah. Nah, kalau berjumlah dan berwaktu seperti tadi nih. Berjumlah dan berwaktu ini. Subhanallah, subhanallah, itu jumlahnya 33, waktunya setelah sholat. Ada yang berjumlah tapi tidak berwaktu. Ada yang berjumlah tapi tidak berwaktu. Artinya ya baca saja. Tapi tidak ada waktunya. Baca tidak ada waktunya. Apa zikir apa ya kira-kira ya? Ya, ada jumlahnya tapi tidak ada waktunya. Ya, itu biasanya ruqyah, bacaan ruqyah. Bacaan ruqyah ayat kursi ini apa namanya? Membaca ayat ini, ayat ini. Ayat ruqyah itu biasanya itu dia memang ada berapa kali bacanya, tapi tidak berwaktu. Setiap kali ada orang, ada jin kerasukan apa itu sudah bacakan itu aja. Nah, itu berjumlah tapi tidak berwaktu. Ada mungkin yang berwaktu tapi tidak berjumlah. Waktunya ada tapi tidak berjumlah. Contohnya takbiran malam hari raya. Waktunya malam hari raya. Jumlahnya terserah. Mau berapapun juga boleh. Talbiyah orang umrah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak. Itu waktunya ada. Dari kita selesai masang niat ihram sampai kita masuk tawaf. Itu talbiyah tulus. Waktunya di situ. Jumlahnya terserah. Mau berapapun. Nah, zikir yang kita baca ini dia berwaktu dan berjumlah. Karena dia berwaktu dan berjumlah, jangan ditambah, jangan dikurang.
Jangan ditambah, jangan dikurang. Resepnya nanti salah. Kata dokter makannya obat ini setelah minum obat setelah makan 3 kali sehari. Lah kita minum obat sebelum makan 3 kali sehari juga, tapi sebelum makan. Apa yang terjadi? Kacau perut kita. Atau setelah makan juga, tapi yang dikasih 1 bungkus kita minum 2 bungkus. Apa yang terjadi? Ini overdosis. Paham lah kira-kira. Jadi zikir-zikir yang ditentukan oleh Nabi yang kita katakan tadi, ada zikir yang berwaktu dan berjumlah, atau yang kedua berjumlah tapi tidak berwaktu, atau yang ketiga berwaktu tapi tidak berjumlah. Maka kerjakan apa yang seperti itu. Nah, tapi yang sudah berwaktu dan berjumlah ini sebaiknya jangan ditambah, jangan dikurang, karena resepnya seperti itu. Udah dipaham kira-kira? Kemudian perhatian, kalau kita membaca zikir tasbih, tahmid dan takbir tadi, terutama yang jadi imam, betul-betullah membacanya. Jangan membaca itu biar orang Banjar tidak berbuku, tidak beruas. Subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Allahu akbar, 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 akbar. Ada seperti itu? Banyak. Saking banyaknya, banyak. Bahkan terus terang ada di masjid, bisa kita anggap masjid besar di Balikpapan ini. Kalau saya sebutkan masjidnya pasti tahu lah. Masjid besar di Balikpapan. Imamnya ada berapa di masjid itu? Tapi ya tadi ketika imamnya dibaca tasbih itu terkadang ya tadi subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, 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 Allahu akbar. Itu sering terjadi. Atau bacaannya benar, subhanallah, 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 tapi sekali ngetek tasbih itu sampai 2 kali, 2 biji, 3 kali. Jadi nggak pas begitu, nah hitungannya nggak pas. Kan 33 tuh. Tapi kalau mungkin gimana dia cara ngetek tasbih itu kurang. Yang sebenarnya 33 dia baca cuma 29, 28, kemana sisanya itu? Dan itu sering terjadi. Sering terjadi seperti itu modelnya. Ya, makanya terus terang kalau saya ini kan jarang bawa tasbih ya, karena memberatin aja. Jangankan tasbih, membawa kunci aja di kantong saya malas, bawa uang malas, apalagi bawa tasbih, berat kata saya. Repot-repotin, jarang saya bawa tasbih itu. Jadi kalau mau baca salawat ya baca aja seberapapun bisanya. Mau baca la ilaha illallah terserah mau berapa saja, tidak ada hitungan khusus. Nah, jadi kalau selesai salat di masjid atau di langgar, itu biasa kalau disediakan tasbih, saya enggak langsung pakai tasbih itu untuk tasbih takbir tahmid tadi, enggak langsung. Tapi tak hitung dulu. Tadi sampean lihat ya yang saya megang tasbih, saya hitung dulu. Lihat ya. Kenapa? Karena banyak tasbih di masjid, di langgar dan sebagainya disediakan itu. Namanya bahasanya subhah. Kalau kalian bilang tasbih ya, namanya subhah sebenarnya. Subhah itu enggak pas hitungannya. Yang sebelah sini umpama 32, yang sini 34 umpama. Sering terjadi itu. Sering terjadi. Dia terkadang kalau kita salah-salah ngitung, udah dihitung dulu bisa das pas itu hitungannya 33 itu. Nah ya. Ala kulli hal. Ya, jadi perlu diperhatikan, kita koreksi. Yang pertama harus benar bacaannya, membaca tasbih, tahmid dan takbir. Ya, jangan asal baca. Yang kedua, hitungan jumlahnya mesti pas. Hitungan jumlahnya mesti pas. Yang ketiga, kalau menurut saya pribadi, sebaiknya kita membaca tadi tanpa diselingin dengan zikir yang lain. Subhanallah 33, tahmid 33, takbir 33. Itu paling baik sudah. Supaya tidak masuk dengan perbedaan pendapat. Mudah dipaham kira-kira? Baik, lanjut.
4. Diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, yaitu barang siapa yang membaca istighfar yang seperti tertera di bawah ini, maka dosa-dosanya akan diampuni semuanya, sekalipun dia pernah lari ketika Dari perang. peperangan melawan orang kafir, yaitu istighfar Astaghfirullahaladzim la ilaha illa Huwal hayyul qayyum. Itu yang kita sebutkan tadi. Dosanya akan diampuni walaupun dia pernah lari dari medan perang. Salah satu dosa besar itu adalah ketika berkecamuk perang, dia lari, dia takut. Sudah berhadapan dengan musuh ya. Lari itu penakut, itu dosa besar itu. Nah, lain kalau seandainya lari untuk mengatur strategi. Ya, ini umpama perang nih ya, ini umpama sabilillah. Perang bukan perang politik, sabilillah. Ini pasukan kaum muslimin, pasukan kaum kufar. Ketika berkecamuk perang, ini tidak boleh lari orang Islam ini. Artinya kalau memang perang langsung. Tapi kalau seandainya pasukan kaum muslimin ini kalah di sini, kalah nih ya. Kemudian kalau diteruskan pasukan muslimin akan habis, ini komandan harus berpikir. Bukan lari tapi mengatur strategi. Kata komandan, mundur pasukan, mundur. Ketika dikatakan mundur. Jangan nyerang terus. Kalau nyerang dibantai habis kaum muslimin selesai. Itu enggak apa-apa. Tapi kalau sudah dalam keadaan duel nih tungtang. Kemudian lari umpama, nah itu yang nggak boleh. Tapi kalau ada instruksi dari komandan kan ngerti nih, kapan maju, kapan mundur, kapan maju, ngatur strategi perang, itu nggak dilarang, nggak berdosa. Nah itu jadi salah satu dosa besar adalah lari dari medan peperangan ketika sedang berkecamuk perang. Itu hukum dosa besar. Nah siapa yang membaca istighfar ini, maka dosanya akan diampuni walaupun dosa yang tadi lari dari medan perang. Apa itu istighfarnya? Itu yang kita sebutkan tadi. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Riwayat siapa tadi hadisnya? Imam Abu Daud. Ini nama Abu Daud. Zikirnya seperti itu. Nah, dari zikir ini tidak pakai hal azim. Tidak pakai lafaz al-azim, tapi langsung saja astaghfirullahalladzi. Allahalladzi, bukan Allahal-azim. Mudah dipaham kira-kira ya. Jadi bedanya ada kalimat al-azim dan yang tidak pakai al-azim. Di sini tidak pakai lafaz al-azim. 3 kali. Nah, makanya yang kita sebutkan tadi, membaca istighfar setelah sholat tadi itu boleh dengan 3 cara. Astagfirullah boleh, atau astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali boleh. Atau mungkin ada ulama yang menambahkan astaghfirullahal azim, pakai hal azim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, boleh juga. Nah, cuman hitungannya jangan lebih daripada 3 kali, jangan kurang dari 3 kali. 3 kali aja, cuman model istighfarnya, lafaznya boleh berbeda. Tapi jangan lebih dari 3 kali, jangan kurang dari 3 kali. Ada orang baca umpama ini, astagfirullah 2 kali saja. Resepnya kurang. Atau kelebihan, astagfirullah. Kelebihan lagi, jangan. 3 saja cukup. Kalau mau lebih nanti setelah selesai ini urusan. Mau baca istighfar mau 1000, 2000 itu terserah. Tapi khusus resep ini hanya 3 kali. Ada orang baca begini, astaghfirullahallazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalladzzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. Jadi totalnya 9 kali. Jangan kelebihan. Paham gak kira-kira? Karena tadi yang kita sebutkan, zikir yang ditentukan oleh Nabi tadi, ada yang pertama ya, yang punya waktu dan punya bilangan. Yang kedua ada yang punya waktu tapi tidak berjumlah, tidak punya bilangannya.
Ada yang ketiga yang punya bilangan tapi tidak punya waktu. Kita sebutkan jadi contohnya, yang punya waktu dan berjumlah dan ada bilangannya itu seperti zikir setelah sholat. Jumlahnya ada, waktunya ada. Ada yang berjumlah tapi tidak berwaktu. Ini biasanya zikir-zikir yang untuk ayat ruqyah, ayat-ayat ruqyah. Nah kemudian ada yang berwaktu tapi tidak berjumlah. Itu seperti takbiran malam lebaran, talbiyah dan sebagainya, ada waktunya tapi tidak berjumlah. Mudah dipaham kira-kira? Baik. Habis? Masih ada waktu? 1. Baik. Habis ya, nanti kita sambung lagi. Ada pertanyaan mungkin? Nggak ada pertanyaan? Baik, kalau nggak ada kita cukup dulu. Namun sebelum ditutup ada informasi. Siapa tahu ada jamaah yang kepingin berangkat umrah akhir November, tanggal 30 November 2023. Masih ada 2 jamaah lagi yang kosong. Ya, ada 2 jamaah. Jumlah harinya 12 hari. Harganya 32 juta sudah keberangkatan dari Balikpapan. Jadi harga 32 juta sudah berangkat dari Balikpapan. Siapa tahu ada yang berminat, maka segera mendaftar karena kurang lebih cuma 1 bulan berapa hari lagi ada keberangkatan. Nah, jadi ada 2 jamaah. Siapa tahu ada yang berminat, maka segera mendaftar. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.